Allah, 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 ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kalian menonton video ini, nontonlah sampai habis, karena nanti ditakutkan akan terjadinya kekeliruan dan juga kesalahpahaman. Kisahnya sebagai berikut, mari kita simak. Ada seorang gubernur pada zaman Khalifah Al-Mahdi. Pada suatu hari ia mengumpulkan sejumlah tetangganya dan menaburkan uang dinar di hadapan mereka. Semuanya saling berebutan memunguti uang itu dengan sukacita, kecuali seorang wanita kumal yang berkulit hitam dan berwajah jelek. Ia terlihat diam saja, tidak bergerak, sambil memandangi para tetangganya yang sebenarnya lebih kaya darinya, tetapi berbuat seolah-olah mereka orang-orang yang kekurangan harta. Dengan keheranan, sang gubernur bertanya, "Mengapa engkau tidak ikut memunguti uang dinar itu seperti tetangga engkau?" Janda bermuka buruk itu menjawab, "Sebab yang mereka cari uang dinar sebagai bekal dunia, sedangkan yang saya perlukan bukan dinar, melainkan bekal akhirat." "Maksud engkau?" tanya sang gubernur, mulai tertarik akan kepribadian perempuan itu. "Maksud saya, uang dunia sudah cukup. Yang masih saya perlukan adalah bekal akhirat, yaitu sholat, puasa, zikir. Sebab perjalanan di dunia amat pendek dibanding dengan pengembaraan di akhirat yang panjang dan kekal." Dengan jawaban seperti itu, sang gubernur merasa telah disindir tajam. Ia insaf, dirinya selama ini hanya sibuk mengumpulkan harta benda dan melalaikan kewajiban agamanya. Padahal kekayaannya melimpah rauh, takkan habis dimakan keluarganya sampai 7 keturunan, sedangkan umurnya sudah di atas setengah abad dan malaikat Israel sudah mengintainya. Akhirnya sang gubernur jatuh cinta kepada perempuan lusuh yang berparas, hanya lebih bagus sedikit dari monyet itu. Kabar itu tersebar ke segenap pelosok negeri. Orang-orang besar tak habis pikir, bagaimana seorang gubernur boleh menaruh hati kepada perempuan jelata bertampang jelek itu. Maka pada suatu kesempatan diundanglah mereka oleh gubernur dalam sebuah pesta mewah. Juga para tetangga, termasuk wanita yang membuat heboh tadi. Kepada mereka diberi gelas kristal yang bertahtakan permata, berisi cairan anggur segar. Gubernur lantas memerintah agar mereka membanting gelas masing-masing. Semuanya terbengong dan tidak ada yang mau menuruti perintah itu. Namun tiba-tiba terdengar bunyi berdenting. Pertang ada orang gila yang melaksanakan perintah itu. Itulah si perempuan berwajah buruk. Di kakinya pecahan gelas berhamburan sampai semua orang tampak terkejut dan keheranan. Gubernur lalu bertanya, "Mengapa kau banting gelas itu?" Tanpa takut wanita itu menjawab, "Ada beberapa sebab. Pertama, dengan memecahkan gelas ini berarti berkurang kekayaan tuan. Tetapi menurut saya hal itu lebih baik daripada wibawa tuan berkurang lantaran perintah tuan tidak dipatuhi." Dan gubernur terkesima. Para tamunya juga kagum akan jawaban yang masuk akal itu. "Sebab lainnya?" tanya gubernur. Wanita itu menjawab, "Yang kedua, saya hanya menaati perintah Allah. Sebab di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar kita mematuhi Allah, utusannya, dan para penguasa. Sedangkan tuan adalah penguasa atau ulil amri. Maka dengan segala resikonya saya laksanakan perintah tuan." Gubernur kian takjub. Demikian pula para tamunya. "Masih ada sebab lain?" Perempuan itu mengangguk dan berkata, "Ketiga, dengan saya memecahkan gelas itu, orang-orang akan menganggap saya gila. Namun hal itu lebih baik buat saya. Biarlah saya dicap gila daripada tidak melakukan perintah gubernurnya, yang berarti saya sudah berbuat durhaka. Tuduhan saya gila akan saya terima dengan lapang dada daripada saya dituduh durhaka kepada penguasa saya. Itu lebih berat buat saya." Maka ketika demikian,
Gubernur yang kematian isteri itu melamar lalu menikahi perempuan bertampang jelek dan hitam gelam itu. Semua yang mendengar bahkan berbaik, namun berbalik sangat gembira dikarenakan gubernur memperoleh jodoh seorang wanita yang tidak saja taat kepada suami, tetapi juga taat kepada gubernurnya, kepada nabinya, dan kepada Tuhannya. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah